AMTV yang dirahmati Allah, di mana Anda berada juga yang ada di studio. Tak terasa semakin menarik pembahasan yang disampaikan oleh Ustadz Imam Syafi'i. Kali ini saya akan mempersilahkan kembali untuk Ustadz Imam Syafi'i menjelaskan kembali, dan acara ini masih tetap sama atas kerjasama JKHNU Jawa Timur dan AMTV PWNU Jawa Timur. Monggo Ustadz dilanjutkan keterangannya tadi. Terima kasih. Para jamaah dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, saya lanjut. Ada 3 hal yang bisa mengangkat derajat kaum muslimin. Salasun darajatun, kata Rasulullah. 3 hal yang bisa mengangkat derajat kaum muslimin. Yang pertama adalah kata Rasulullah SAW, ufsus salam, terbarkan salam. Karena salam tersebut adalah min jumlati asma'illah, termasuk nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah satu sahabat, ma birrul hajj, apa sih ya Rasulullah kebaikan orang haji itu ya Rasul? Rasulullah bilang ufsus salam. Pertama, orang haji itu kalau hajinya mabrur selalu mengucapkan uluk salam, assalamualaikum. Tapi salamnya Surabaya beda loh ya. Biasanya salamnya Surabaya itu pencuk wajaran ya. Ngapunten. Apa itu biasanya pakai ketemu teman selalu halo. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak yang jelas jenengan sering mendengar itu. Kalau ketemu teman selalu pakai sapaan, pakai salam Surabaya. Tapi alhamdulillah masih mau tegur dengan teman. Tapi yang minimal kita sebagai orang mukmin yang pertama adalah usuf salam, tebarkan salam. Yang nomor 2, Rasulullah ditanya kebaikan orang haji, tibul kalam. Pak Haji itu perkataannya bagus, perkataannya baik. Masa ada Pak Haji balak-balak pincuk aja. Ini hajinya haji apa itu? Mabrur apa mardud? Ini para pemirsa AMTV yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua kata Rasulullah, kebaikan orang haji itu adalah tibul kalam. Yang ketiga adalah it'amu ta'am, selalu dermawan, sering suka memberi. Kalau ada orang haji sudah 10 kali kok tambah lama tambah bakhil, itu alamat hajinya tidak jelas itu. Haji yang mabrur adalah setelah pulang haji dia menjadi seorang selalu semakin baik, sama tangganya semakin dermawan. Ini diantara pertanyaan sahabat kepada Rasulullah. Yang pertama yang saya katakan tadi adalah ufsus salam, tebarkan salam. Oleh karena itu yang uluk salam ini penting bagi kita. Bahkan ada kitab yang menerangkan siapa yang masuk rumah selalu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka ketika di dalam tidak ada siapapun, maka di dalam sudah ada yang menjawab, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu rutinitas kita sebagai orang muslim, para jamaah dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, usahakan setiap kita masuk rumah selalu mengucapkan salam. Karena keterangan kitab tersebut, siapa yang selalu masuk rumah dengan mengucapkan salam tidak akan dijadikan orang yang fakir, tidak akan dijadikan orang miskin, karena selalu mendoakan assalamualaikum. Malaikat yang mendoakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam rumah tersebut tidak ada saudara kita, ibu kita, siapa saja di dalam tidak ada, maka malaikat yang menjawab kepada kita semuanya. Yang pertama itu yang bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wassalatu billail wan nasu niyamun, salat di malam hari yang bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika semua kaum muslimin enak-enak tidur, tapi kita mau bangun, minimal sholat tahajud, minimal 1 rakaat sebelum sholat subuh kita sholat witir, minimal sholat witir kata Rasulullah.
Jangan sampai sebelum subuh tidak sholat sama sekali. Kita usahakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal lail, dari sebagian malam, fatahajjat bihi nafilatan lak, salat tahajudlah. Fa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, salat fatahajjat bihi, salat malam lah, salat tahajud nafilatan lak. Para jamaah dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, nafilatan lak adalah sunnah bagi kita semuanya. Walaupun sunnah, di dalam Al-Quran Allah sebutkan asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Asa tersebut di dalam Al-Quran beda dengan asa yang ada di dalam hadis Rasulullah. Kalau asa di dalam hadis itu menunjukkan hal yang belum pasti bisa. Tapi asa yang ada di dalam Al-Quran itu menunjukkan hal yang pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan memberikan kita tempat yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini oleh karena itu kita diusahakan sholat tahajud. Apa sholat tahajud itu harus tidur terlebih dahulu? Memang pemahaman dari banyak orang bahwa sholat tahajud itu harus tidur dulu. Tapi lebih baiknya memang gitu. Walaupun tidak tidur juga tidak masalah. Kalau kita tidak bisa tidur, masa tidak boleh sholat tahajud? Yang penting sholat tahajud itu di malam hari. Wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan lak asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya yang bisa mengangkat derajat kaum muslimin. Kita yang pertama tadi adalah selalu tebarkan salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, bila kita uluk salam assalamualaikum, yang menjawab harus lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau yang uluk salam assalamualaikum warahmatullah, yang jawab lebih baik lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawaban rentetan, jawaban salam yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah it'amut ta'am. Kita sering memberi makanan. Kita sering memberi makanan kepada orang lain. Oleh karena itu ada memberi ini adalah termasuk sedekah. Memberi kepada orang lain ini bisa menyelamatkan kepada kita semuanya. Oleh karena itu jangan sampai kita tidak mau memberi kepada orang lain. Ya, yang saya sebut tadi adalah yang di penjelasan yang sebelumnya bakhil. Oleh karena itu dermawan, memberikan kepada sesama itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira untuk sementara itu yang saya berikan. Kalau ada pertanyaan nanti akan saya berikan jawaban. Mungkin jawaban itu yang sesuai dengan apa yang saya bisa jawab. Sekian terlebih dahulu. Baik Ustadz, terima kasih. Semakin menarik kajian yang kita kaji hari ini Ustadz, dan semakin menambah wawasan insya Allah, wawasan dari jamaah dan wawasan pemirsa AMTV dimanapun Anda berada. Oleh kali ini saya akan memberi kesempatan kepada jamaah untuk memberikan pertanyaan kepada anak Ustadz. Jangan lupa sebutkan nama dan lembaga yang di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmi Salmania dari Pesantren Nurul Ilmi. Ya. Mau menanyakan tentang bagaimana hukum mengucap dan menjawab salam bagi orang mukmin. Hukum. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih Ustaz, demikian Ustaz pertanyaannya, mohon dijawab sejelas-jelasnya. Dan kalau saya boleh menambah, itu bagi orang mukmin, kalau orang lain yang mengucap salam bagaimana Ustaz? Terima kasih. Terima kasih. Bagi seorang mukmin yang salam hukumnya sunnah, yang menjawab hukumnya wajib. Oleh karena itu kalau ada orang salam, walaupun kita kondisi sholat, yang uluk salam itu orang tua kita, kewajiban kita menjawab, tapi jawabannya tidak waalaikumsalam. Ketika orang tua kita memanggil rahmat, ketika kita tetap sholat diam saja, maka kita akan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jawab ketika dipanggil orang tua Allahu Akbar, berarti isyarat bahwa kita itu kondisi sholat. Biar orang tua kita tahu. Karena ada cerita zaman dahulu, adanya Ibnu Suret, ketika dia sholat di dalam tempat sholatnya, dia saking khusyuke tidak menjawab salam ibunya, sampai ibunya berkata, Suret, kamu tidak akan mati sebelum kamu ketemu dengan begenggek. Begenggek itu kalau di sini selikur, bahasanya orang-orang selikur, londe. Oleh karena itu begenggek itu dari kata bawo, lacut, perbuatan yang jelek. Oleh karena itu, karena doa orang tua ini mustajabah, si Suret ini ketika suatu hari ada seorang perempuan, karena Suret ini ahli ibadah, ada seorang perempuan di bawah tempat dia ibadah hamil, mengaku dia yang hamili adalah Suret. Sampai orang-orang rame-rame menarik Suret dari tempat ibadahnya, sampai tempat ibadahnya pun dibakar, dihancurkan oleh orang-orang. Karena Suret ketika sholat dipanggil ibunya tidak menjawab, sampai orang tuanya menjawab, kamu tidak akan mati sebelum pernah ketemu dengan lonte atau begenggek. Oleh karena itu, kalau kita para jamaah, para pemirsa, sebagai orang tua, jangan sekali-kali memberikan doa kepada anak-anak kita yang, karena apa? Apa yang kita katakan adalah suatu doa. Apalagi seorang ibu, doanya lebih mujarab, doanya orang tua lebih mandi daripada segala doa para kiai. Ini doa orang tua. Doa ul walidika, doa ul anbiya. Doanya orang perempuan, ibu, seperti doanya para Nabi. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, lebih-lebih yang menjadi ibu, jangan sekali-kali berdoa, berkata yang tidak menyenangkan kepada anaknya, karena hal tersebut menjadi doa. Oleh karena itu, kita semuanya harus berhati-hati, apalagi seorang ibu. Ini jawaban. Jadi jawaban yang bagi yang salam hukumnya sunnah, yang menjawab hukumnya wajib. Tadi dari tambahan dari Mbak Yuyul, bagaimana kalau salam kita orang yang tidak beragama Islam? Rasulullah memberikan jawaban. Kalau ketika ada orang lain tidak beragama Islam uluk salam kepada kita, mereka uluk salam kepada kita, Assalamualaikum, maka kata Rasulullah jawabnya, Assalamualaikum. Assalamualaikum itu artinya mate awakmu, bengkok, meninggal dunia kamu, kata Rasulullah. Ini kata Rasulullah jawabannya adalah Assalamualaikum. Ini saya kira itu para jamaah dan pemirsa di mana saja berada, pemirsa MTV di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah, materi yang dapat saya sampaikan, mohon maaf, jawaban itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Demikian pemirsa AMTV dimanapun Anda berada, juga para jamaah di studio. Itu tadi yang disampaikan oleh Ustadz Imam Syafi'i. Semoga semakin menambah pengetahuan kita tentang keimanan dan ketakwaan. Acara ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah Jam'iyatul Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama PWJKHNO Jawa Timur dengan Aula Media Televisi menuju era digital PWNO Jawa Timur. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.